Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan materi tentang teori-teori belajar menurut pandangan kognitif dan landasan filosofinya. Sebelum masuk materi, kita mau berkenalan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Anggota kelompok 3 dengan saya Mada Buana Fauzan dengan NIM akhir 93 dan teman saya Silya Hanum Prasasti dengan NIM akhir 100 dan dia Ayu Oktavia dengan NIM 101 dan Mbak Andini Diah Prinasti dengan NIM akhir 105 dan Mbak Mutiara Putria Rimbi dengan NIM akhir 112 dan yang terakhir Mbak Ismia Rahmawati dengan NIM akhir 114. Langsung aja ke materi. Latar belakang menurut psikologi kognitif, pengertian pembelajaran adalah usaha membantu siswa atau anak didik mencapai struktur kognitif melalui pemahaman, sedangkan pengertian belajar adalah perubahan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat selama dia beraktivitas. Teori kognitif memberikan banyak konsep dalam psikologi perkembangan dan berpengaruh pula pada perkembangan kecerdasan. Teori ini membahas bagaimana seseorang tidak sekedar melibatkan hubungan stimulus dengan respon, tapi juga memperhatikan pemahaman persepsi tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar, mengartikan interaksinya dengan tahapan perkembangan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara langsung. Rumusan masalah, apakah pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif? Bagaimana landasan filosofis teori belajar menurut pandangan kognitif? Bagaimana implikasi teori kognitif dalam pembelajaran? Bagaimana pengembangan aspek kognitif siswa? Apa saja kelebihan dan kekurangan teori belajar menurut pandangan kognitif? Tujuan dalam pembahasan materi hari ini untuk menjelaskan pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif. Untuk menjelaskan landasan filosofis teori belajar menurut pandangan kognitif. Untuk memahami implikasi teori kognitif dan pembelajaran. Untuk memahami pengembangan aspek kognitif siswa, untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan teori belajar menurut pandangan kognitif. Kedua, pembahasan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif. Pengertian kognitif, teori belajar kognitif ialah kognitif berasal dari kata cognition, artinya pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya cognition atau kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Pengertian teori belajar menurut pandangan kognitif. Menurut para ahli, jiwa aliran kognitivis, tingkah laku seseorang itu senantiasa didasarkan kepada kognitif, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Andini. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk landasan filosofi teori belajar menurut pandangan kognitif, menurut Suhaidi Jean Piaget, mengklarifikasikan pengembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu tahap perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap ini diidentikan dengan kegiatan motorik dan persepsinya yang masih sederhana. Yang kedua, tahap preoperasional, yaitu tahap perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini diidentikan dengan mulai menggunakan simbol atau tanda yang telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesannya. Yang ketiga, tahap konkret operasional, yaitu tahap perkembangan ranah kognitif
yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. Yang keempat, tahap formal operasional, yaitu tahap perkembangan ranah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Ciri pokok tahap yang terakhir ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir dalam pandangan Piaget, seseorang dengan lingkungan secara simultan melalui asimilasi dan akomodasi. Baik, terima kasih Mbak Ismia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi. Yang pertama tentang pembelajaran ikonik, merupakan pembelajaran yang melalui gambaran. Dalam bentuk ini, anak-anak mempresentasikan pengetahuan melalui sebuah gambar dalam benak mereka. Yang kedua, pembelajaran simbolik. Ini merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui representasi pengalaman abstrak seperti bahasa yang sama sekali tidak memiliki kesamaan fisik dengan pengalaman tersebut. Sebagaimana namanya, membutuhkan pengetahuan yang abstrak. Dan karena simbolik, pembelajaran yang satu ini serupa dengan operasional formal dalam proses berpikir dalam teori Piaget. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar menurut pandangan kognitif. Yang pertama, kelebihan. Kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecah masalah atau problem solving. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi. Yang ketiga, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang ketiga, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan yang terakhir, memudahkan kita dalam memilih materi sesuai perkembangan atau usia seorang individu. Oke, terima kasih untuk Mbak Celia. Materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang pengembangan aspek kognitif siswa. 1. Sensorik motor strike dari umur 0-2 tahun. Formasi konsep objek yang gradual berkembang dari tingkah laku refleks ke tingkah laku bertujuan. Anak sudah bisa melihat hubungan sederhana antara objek sejenis. 2. Propretasional strike dari umur 2 tahun sampai 7 tahun. Kemampuan memakai simbol sebagai representasi objek. Anak mulai memahami konsep yang lebih kompleks melalui pengalaman. Concrete Operation Strike dari umur 7-11 tahun, peningkatan kemampuan berpikir logis dan mulai memanipulasi data dalam pemecahan masalah asalkan ada keterlibatan objek yang konkret atau sudah punya pengalaman sebelumnya. Anak belum bisa berpikir abstrak. Formal Operation Strike dari umur 11 tahun sampai dewasa. Pengembangan operasi formal dan abstrak sudah bisa dilakukan anak yang ditandai kemampuan berpikir abstrak dan simbolik. Masalah dapat dipecahkan melalui eksperimentasi sistematik. Implikasi teori kognitif dalam pembelajaran. Pengertian implikasi teori kognitif terhadap kurikulum dan model pembelajaran implikasi berikut dikemukakan Elkin, yaitu perlu sinkronisasi kurikulum dan tingkat kemampuan fisik, kognitif, kebutuhan sosial, dan emosional siswa. Model pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran bermakna. Yang kedua, pembelajaran penemuan. Ketiga, advanced organizer. Kesimpulan dari materi presentasi pada hari ini adalah teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pada teori kognitif, belajar diartikan sebagai perubahan pemahaman dan persepsi yang tidak selalu berbentuk tingkah laku manusia yang tampak seperti pengetahuan, arti, perasaan, keinginan, kreativitas, harapan, dan pikiran, dan lain-lain. Belajar kognitif lebih menekankan bagaimana seseorang peserta didik mendapatkan pengetahuan baru. Terdapat beberapa tokoh yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori belajar kognitif. Di antaranya adalah John Piaget, Lev Vygotsky, Albert Bandura, Jerome Bruner, dan David Ausubel.
Piaget menyimpulkan bahwa perkembangan tergantung pada manipulasi anak terhadap dan interaksi dengan lingkungan yang memfasilitasi anak mengetahui sesuatu sebagai hasil perbuatan pada lingkungan. Dengan kata lain, pendekatan Piaget bertumpu pada kajian bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan yang memicu pengembangan kemampuan dasar anak. Saran dari materi ini adalah penerapan teori belajar kognitif perlu diperhatikan bahwa setiap kemampuan dan daya berpikir antara satu orang dengan orang lain berbeda-beda, sehingga guru perlu memahami karakter setiap peserta didik agar dapat membagikan ilmu secara seimbang. Teori belajar kognitif hendaknya digunakan sebagai landasan atau dasar yang harus dipahami oleh guru ataupun calon guru pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, agar apa yang dipelajari dapat digunakan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 3 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.